Well, hello guys, I'm Diaz, and yeah, today we are going to learn about simple past. So, today I'm going to explain you about simple past. What is simple past exactly? Okay, so I'm going to explain you. So, the first is the function. Apa sih fungsi dari simple past itu sendiri? Fungsi dari simple past adalah menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di waktu lampau. Nah, jadi segala macam aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Not now, but yesterday or maybe last week or 2 days ago. Nah, jadi time signal yang bisa kita gunakan adalah pertama bisa kata yesterday, itu tadi yesterday, kemarin, last night, tadi malam, atau this morning, tadi pagi, atau bla 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 ago, bisa 2 days ago, 5 days ago, 5 months ago, 3 years ago, intinya ago ya, di waktu lalu, yang lalu. Bisa tahun lalu, bulan lalu, atau minggu lalu. Nah, and the last, kita bisa pakai last. Nah, last ini juga lalu artinya misalkan last week, minggu lalu. Atau mungkin last morning, oke, tadi pagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah jadi bisa kita gunakan type signal seperti ini. Nah, terus untuk formnya, bentuknya, pertama untuk kalimat positif, dia memakai verb to. We are going to use verb to, verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif atau kalimat interrogatif, dia memakai verb 1. Kembali lagi ke verb awalnya, yaitu verb 1. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini ada subjek, I, you, we, they, she, he, it. Oke. Dan ketika dia kalimat positif, contohnya di sini, oke, saya sudah tulis beberapa kata dalam verb 2. Kata dalam bahasa Inggris ada ate, itu bentuk kedua dari makan, eat. Ada cooked, verb 2 dari masak. Terus ada swam, itu verb 2 dari berenang. Ada bought, itu verb 2 dari membeli. So, jadi bisa kita rangkai kata-katanya sendiri. I ate bakso last night. Nah, jadi saya makan bakso tadi malam. Atau mungkin yesterday my mother cooked delicious food. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi silakan gunakan subjek ini terus masukkan verb 2. Atau mungkin she bought new car 2 years ago. Dia membeli mobil baru 2 tahun yang lalu. Oke, she bought new cars 2 years ago. Nah, jadi seperti itu. Oke, langsung ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, ingat negatif atau interrogatif kembali ke verb 1. Jadi kita menambahkan kata didn't atau singkatan dari did not ya, didn't. Nah, jadi setelah didn't itu masukkan verb 1. Kembali lagi ke verb 1. Kita nggak perlu lagi menggunakan verb 2 atau bingung memikirkan verb 2-nya apa ya. Seperti itu. So for the example, saya tidak membeli motor baru kemarin. Nah, jadi kalian bisa gunakan kalimat yang bentuknya memakai didn't verb 1. I didn't buy. Jangan pakai bought lagi ya. Ingat kembali ke verb 1. I didn't buy new motorcycle yesterday. Oke, kemarin saya tidak membeli motor baru. Oke, atau buat contoh satu lagi misalkan temanku tidak mengundangku ke pestanya tadi malam. Temanku tidak mengundangku ke pestanya tadi malam. My friend didn't invite me to his party last night. My friend didn't invite me to his party last night. Nah, jadi seperti itu ya. Bentuk negatif didn't ditambahkan verb 1. Dan yang terakhir teman-teman, ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya ketika kita bertanya. Diawali sama kata did atau didn't, menanyakan apakah, subjeknya melakukan apa, tapi di waktu lampau. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalkan kita mau bertanya, apakah kamu menelponku kemarin? Oke, maka kita bentuk kalimat seperti apa? Diawali dengan kata did. Did you call me last night? Did you call me last night? Atau mungkin kita pakai contoh lain, misalkan apakah mereka berenang di sungai kemarin sore? Oke. Apakah mereka berenang di sungai kemarin sore? Did they swim in the river last afternoon?
Oke, atau yesterday afternoon, kemarin sore ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah menggunakan kata did ataupun didn't untuk kalimat interrogatif. Dan kembali lagi, sekali lagi saya ingatkan, interrogatif ataupun negatif memakai verb 1. Verb 2 hanya dipakai di kalimat positif. Oke, did you get it? Thank you so much, and the last I say, hasta la vista. So today we're going to learn again about something in English because we have to improve our English skill. Alright? And today we're going to learn about simple past. What? Simple past again, Mr. Diaz? No, it's different because it's in passive version atau di bentuk pasif dari simple past, teman-teman ya. Kita akan belajar simple past yang bentuknya pasif. Okay, are we ready? Let's check this out. As usual, we know that simple past consists of subject and verb 2. Kalau simple past yang di kalimat aktif ada subjek dan verb 2. Oke, jadi setelah subjek kita masukkan verb 2. Ataupun negatifnya subject, did not, and verb 1. Nah, sekarang kita akan membentuk kalimat aktif di simple past atau merubahnya menjadi kalimat pasif. Bagaimana caranya? Oke, let's check this out. The first is we have to know that sekali lagi, kalimat pasif memiliki yang namanya to be dan verb 3. Nah, karena kita berbicara tentang past, otomatis to be di simple past akan menggunakan yang namanya was ataupun were. Yang biasa digunakan di past continuous. Tapi bisa kita gunakan di simple past yang bersifat pasif atau bentuk pasifnya. Nah, setelah was were, kita masukkan verb 3. Oke, was jangan lupa dipakai untuk I, she, he, dan it atau nama orang, nama seseorang ya. Ataupun were digunakan untuk you, we, and they. Kamu, kita, mereka, atau saya, dia perempuan, dia laki-laki, dan dia benda. Was, untuk was-nya ya. Oke, kita lanjutkan ke cara mengubahnya. As usual, seperti biasa, ketika kita merubah kalimat aktif menjadi pasif, kita harus mencari tahu dulu mana subjek, mana objeknya. Oke, pertama kita punya kalimat yang pertama yang aktif di sini. They invited us to their party last night. They invited us to their party last night. Mereka mengundang kita di pesta mereka tadi malam. Nah, ketika kita pengen merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, gimana teman-teman? Pertama, otomatis kita harus mencari tahu mana subjek. They adalah subjeknya dan mana objeknya? Yaitu adalah us. Dan di sini adalah verbnya. Kalau di sini verb 2 ya. Oke, di sini subjek, di sini objek. Dan sisanya merupakan kata atau complementary-nya atau pelengkapnya ya. Terus bagaimana kita merubahnya? As usual, we're going to change object into subject and subject into object. Kita rubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Oke, us. Us itu kita dalam bentuk objek. Maka kalau dalam bentuk subjek apa teman-teman? Yaitu adalah we. Oke, we ya. Sedangkan they itu bentuk subjeknya. Bagaimana kalau bentuk objek menjadi apa? Maka menjadi them. Oke, jadi kita rubahnya menjadi them. Nah, terus yang belum dirubah apa? Oke, maka di tengah-tengah kita harus memasukkan yang namanya to be dan verb 3. Saya ulangi sekali lagi, to be dan verb 3. Saya sudah kasih petunjuk tadi. To be di simple past merupakan was, were, dan verb 3. Subjeknya apa? We. Karena we dia memakai to be, were. So we have to input were here. And we should input verb 3, masukkan verb 3 dari kata invited. Jadi sama ya, juga invited. We were invited them. Ada yang kurang di sini? Ya, benar sekali, yaitu kurang by. We were invited by them. Dan dilanjutkan ke sisanya atau komplementnya ditulis apa adanya atau tetap pada kalimat sebenarnya. To their party last night. Oke, sama aja ya.
So, jadi dari kalimat mereka mengundang kita ke pesta mereka tadi malam menjadi kita diundang oleh mereka ke pestanya tadi malam, ke pesta mereka tadi malam. Oke, get it? That's good. Or, untuk lebih simpel lagi, karena tadi kalimatnya mungkin agak panjang ya, kita coba ke kalimat yang sedikit singkat biar teman-teman paham. Nah, sekarang ini bentuk kalimat negatif ya. Di kalimat aktif di simple past. I did not make you sad. Saya tidak membuatmu sedih. I did not make you sad. So, when we want to change it become passive, as usual, where is the subject, guys? I. The object? You. And the verb is did not make. That's the verb. It's verb 1, of course, because it's past in negative sentence. Now, let's change it become passive sentence. We should move you become subject, and we should change I become object. Okay? You, I, me. Right? And then we still have did not make, and we should change it become past in negative. So it means that because the subject is you, we should use were again. Seperti kalimat di atas. Were, karena dia negatif, tambahkan not, atau singkatan dari were not bisa weren't. You were not make akan kita rubah menjadi verb 3. Menjadi made. Oke. You were not made. Jangan lupa sebelum masukkan objek ada kata apa teman-teman? Ada kata by me and then said untuk kalimat pelengkapnya atau kalimat akhirnya, kata akhirnya ya. Jadi I did not make you sad, saya tidak membuatmu sedih, menjadi kamu tidak dibuat oleh saya sedih. You were not or weren't made by me sad. Okay. Do you get it? Do you understand right now? I hope you understand, guys.